Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masyita Berliana, BP 20120052, kelas 3X4. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS Statistika Deskriptif. Dalam video ini saya akan membahas materi yang sudah dipelajari di mata kuliah Statistika Deskriptif. Ya, di dalam statistika deskriptif itu ada 6 materi. Yang pertama ada penyajian data, yang kedua tentang ukuran pemusatan, yang ketiga ukuran penyebaran, yang keempat ukuran letak, yang kelima ukuran distribusi, dan yang keenam angka indeks. Saya masuk ke materi yang pertama, yaitu penyajian data. Materi penyajian data dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Materi ini bertujuan untuk melatih kemampuan mengukur data secara kuantitatif sehingga data tertata dengan baik dan juga data mampu mengandung informasi untuk dimanfaatkan sebagai pengambilan keputusan manajerial. Di dalam materi ini yang telah dipelajari adalah definisi mengenai tabel distribusi frekuensi, langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi, dan menggambar histogram, poligon, dan juga OGIF. Materi yang kedua yaitu pemusatan data. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah untuk melatih kemampuan dalam menentukan ukuran pemusatan data. Dalam materi ini yang sudah dipelajari adalah menentukan rata-rata, modus, dan kemudian median. Di mana menentukan nilai rata-rata itu dengan cara menjumlahkan seluruh data yang ada dan kemudian membagi dengan banyak data yang ada. Modus yaitu nilai yang sering muncul, dan median adalah nilai tengahnya. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu ukuran pemusatan data. Materi ini bertujuan untuk melatih kemampuan dalam menghitung ukuran penyebaran data kelompok terhadap pusat data. Materi ini yang telah dibahas adalah definisi ukuran pemusatan. Yang kedua itu adalah menentukan jangkauan, yang ketiga variansi, kemudian simpang rata-rata, dan yang terakhir adalah standar deviasi. Materi yang keempat yaitu ukuran letak data. Yang telah dibahas pada materi ini yaitu definisi dari ukuran letak data itu sendiri, dan kemudian jenis dan perhitungan ukuran letak data seperti kuartil, desil, persentil dalam data tunggal ataupun kelompok, di mana kuartil adalah membagi data menjadi 4 sama banyak, desil membagi data menjadi 10, dan persentil membagi data menjadi 100. Tujuan dari pembelajaran ini adalah melatih kemampuan dalam menghitung ukuran letak data seperti kuartil, desil, dan persentil. Materi ini bertujuan untuk melatih kemampuan dalam menghitung ukuran distribusi data, yaitu ukuran kecondongan dan ukuran keruncingan. Di dalam materi ini yang telah dibahas adalah mengenai definisi ukuran distribusi data dan juga jenis serta menghitung ukuran distribusi data baik tunggal maupun berkelompok. Masuk ke materi yang keenam yaitu angka indeks. Materi ini bertujuan untuk melatih kemampuan dalam melakukan perhitungan kuantitatif mengenai perubahan yang terjadi dalam dua waktu.
yang sudah dibahas pada materi ini, yaitu jenis angka indeks dan juga metode perhitungan angka indeks. Nah, metode perhitungan angka indeks ini sendiri ada dua, yaitu angka indeks sederhana dan juga angka indeks tertimbang. Sekian video penjelasan tentang materi yang telah dipelajari sebelum UTS. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyelesaian soal pilihan nomor 2. Soal pilihan nomor 2 itu terdapat 25 data di dalamnya. Yang diminta oleh soal adalah hitung nilai rata-rata, desil ketiga, persentil ketiga, dan kuartil ketiga. Dan kemudian diminta untuk menghitung rata-rata dan simpangan baku. Kita lakukan soal yang A, yaitu mencari rata-ratanya. Rata-rata dilambangkan dengan X seperti ini, dan kemudian rumusnya adalah sigma XI per N, di mana N ini adalah jumlah keseluruhan dari data ini, yaitu 25. Kita jumlahkan seluruh datanya, kemudian kita bagi dengan 25. Hasilnya adalah 1898 dibagi dengan 25 didapatkan 75,92. Selanjutnya kita bulatkan menjadi 76. Selanjutnya kita mencari desil ketiga. Yang pertama kita lakukan adalah dengan mengurutkan data dari data terkecil ke data terbesar. Kemudian baru kita masuk ke rumus desil ketiga, yaitu X3 dikali dengan N tambah 1 dibagi 10. X3, N-nya 25 ditambah dengan 1 bagi 10. Kemudian angka 3 ini kita kalikan ke dalam, berarti 78 dibagi dengan 10 didapat 7,8. Berarti berada di data ke-7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini. Kemudian lebihnya ada 0,8. Berarti kita cari itu X7 ditambah dengan 0,8. Kemudian kita kalikan dengan X8 dikurang X ke-7, di mana X ke-7 adalah 69. Kita turunkan 0,8, selisih dari X8 dengan X7 adalah 3. Kemudian 0,8 kita kalikan 3, dapatnya 2,4, ditambahkan dengan 69, didapatkan hasil 71,4. Jadi kita simpulkan desil ketiga berada di data ke-8, yaitu 72. Selanjutnya kita mencari persentil. Rumusnya adalah P3 sama dengan X3 dikali dengan N tambah 1 dibagi 100. Kita masukkan angkanya, kemudian didapatkan hasil 0,78. Di sini berarti itu dia terdapat di X0 sebelum data pertama. Kita cari, kita masukkan ke rumus X0 ditambah dengan 0,78 dikalikan dengan X1 dikurang X0. X0 0 ditambah dengan 0,78. Kemudian kita masukkan X1 adalah 54 dikurang dengan 0, didapatkan hasil ini 0 tambah 42,12, hasilnya 42,12. Selanjutnya kita mencari kuartil ketiga. Rumus kuartil ketiga yaitu X3 dikalikan dengan N tambah 1 dibagi dengan 4. Kemudian didapatkan hasil, kita masukkan kita kalikan angkanya, kita masukkan semua, dikali dengan 3, 25 tambah 6, 26 dikali dengan 3 dapatnya 78 dibagi dengan 4, dapatnya 19,5, kita bagikan dengan 20. Berarti kuartil ketiga berada di data ke-20, yaitu 83. Selanjutnya kita masuk ke soal yang B, mencari rata-rata. Sigma XI per N, kita jumlahkan semua data, kemudian kita bagikan dengan 25, didapatkan hasil 1898 dibagi dengan 25, didapatkan hasil 75,92, kita bulatkan menjadi 76.
Selanjutnya kita mencari simpangan baku, di mana rumus simpangan baku adalah akar dari sigma xi kurang x rata-rata dipangkatkan 2 dibagi dengan n kurang 1. Sebelumnya masukkan ke rumus, kita cari xi kurang x rata-rata, di mana x rata-rata sudah kita dapatkan tadi 76. Kita kurangkan semua, dapatnya hasil ini. Kita jumlahkan semua data ini, dapatnya min 2. Selanjutnya kita masukkan ke soal. Min 2 pangkat 2 dibagi dengan 25 dikurang 1. Sehingga akar 4 dibagi 24 dapatnya 0,2. Hasil akhirnya 0,447, kita bulatkan menjadi 0,45.